Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Penjas, Teluk Pendaman. Saya izin mengevaluasi dulu kinerja teman-teman. Berdasarkan apa yang saya lihat dari hasil tontonan teman-teman, ya, teman-teman ini yang menonton itu eh, video ini masih rata-rata 15 orang dari jumlah yang aktif itu sekitar 40-an. Nah, teman-teman, ini sudah pertemuan video 8 kita. Nah, nanti minggu depan ya, tepatnya di hari Selasa jam 1, kita akan melakukan UTS ya, yang langsung saya lihat hasil kemampuan teman-teman berdasarkan yang kita pelajari berdasarkan video yang saya sudah kirimkan. Nah, jadi nilai saya akan berikan kepada teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman, ya. Karena ini menyangkut eh, skill teman-teman ke depannya, jadi saya begitu ketat dalam pemberian nilai, ya. Kalau memang tidak bisa, saya tidak mau akan memberikan nilai C, bahkan yang tidak bisa sama sekali melakukan itu. Nah, oke teman-teman, di sini kemarin kita sudah bahas menu home dan tools-toolsnya, dan menu insert dan tools dan fungsi-fungsinya. Sekarang kita ada di desain. Nah, di menu desain ini sebenarnya hanya fungsinya ketika ingin mempercantik ya, sama dengan nama menunya itu desain. Jadi ada beberapa bentuk teks ya, bentuk paragraf yang kita inginkan. Nah, seperti teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini themes ya, temanya ada seperti ini. Teman-teman mau lihat mau bentuk tema seperti apa ya? Di sini teman-teman akan kelihatan semua temanya apa. Di sini teman-teman tinggal pilih misalnya detailnya seperti ini, maka otomatis membuat seperti itu temanya, seperti itu. Warna colornya apa, misalnya merah, ada pilihannya. Fontnya ada, mau bentuknya seperti apa, ada semua di sini. Nah, terus di efeknya juga banyak di sini efek ya. Teman-teman tinggal pilih saja efeknya di sini, akan muncul semua efek-efeknya. Ini jarang digunakan sih teman-teman. Kalau dalam membuat formalnya. Nah, ini pun paragrafnya. Nah, ini paragraf no spasi misalnya ada juga di sini pilihannya. Ada paragraf no spasi seperti ini tebalnya. Jadi ada, teman-teman tinggal pilih saja. Nah, terus tools yang keempat ya, ada namanya watermark. Nah, jadi watermark ini teman-teman bisa memberikan bayangan ya di dalam file teman-teman di setiap halamannya. Contoh seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa masukkan kata-kata, bisa masukkan gambar. Nah, seperti ini. Ini akan tertulis seperti ini bayangan. Jadi kalau teman-teman print akan tertulis bayang-bayangan seperti ini. Nah, kalau mau watermarknya ubah, teman-teman mau remove, watermark sudah hilang. Nah, watermark ini teman-teman bisa tambahkan sesuai keinginan teman-teman. Nah, pilih aja di custom. Misalnya kalau mau picture bisa juga. Nah, teman-teman tinggal pilih picture-nya yang mana. Nah, kalau mau watermark-nya, teman text watermark, teman-teman klik seperti ini. Nah, seperti misalnya misalnya jangan nyontek seperti ini. Nah, size-nya boleh diatur, fontnya apa, jenis fontnya apa. Coba kita lihat. Nah, maka yang kita buat sudah tertulis di tengah-tengah, jangan nyontek. Nah, itu gunanya watermark ya, watermarknya. Terus yang kelima itu pack colornya. Jadi pack colornya kita bisa warnai ya. Jadi colornya teman-teman bisa warnai ya sesuka hatinya. Misalnya teman-teman mau warna hitam, mau warna putih, ya ini default ya, no color. Nah, apakah teman-teman mau warna hijau, merah, teman-teman terserah teman-teman yang mana teman-teman suka. Nah, itu untuk mewarnai ya. Oke. Terus pack bordernya ini, kalau teman-teman ingin memiliki ini garis pinggir, garis tepi. Nah, jadi kiri kanan punya garis ya. Ini tugas-tugas tertentu misalnya mau buat. Nah, di sini caranya
Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, teman-teman arahkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa pilih garisnya di sini, style. Mau teman-teman yang sederhana biasanya seperti garis ini, tinggal seperti ini. Nah, mau yang di atasnya putus-putus bisa seperti ini. Mau teman-teman di bawahnya lagi seperti ini, terus sampingnya lagi putus-putus bisa. Nah, ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah itu klik OK, maka teman-teman sekarang sudah ada garis tepinya, pinggirnya. Seperti itu. Itu gunanya fake bordersnya. Nah, oke teman-teman, itu kalau di menu desain. Nah, sekarang kita menuju ke menu layout. Nah, di menu layout ini ada beberapa tools. Nah, di sini toolsnya apa namanya? Kita akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah toolsnya margin ya. Jadi margin itu ini akan mengatur berapa jarak tepi atas, tepi kanan kiri dan tepi bawah. Nah, karena di dalam penulisan untuk merapikan ini ada beberapa memang mungkin penulisan jurnal atau membuat skripsi itu ada aturan-aturan yang wajib teman-teman buat, yaitu marginnya. Jadi margin ini mampu membatasi area tulisan teman-teman atau area kerja teman-teman antara garis tepi atas, garis tepi kiri dan kanan, dan garis tepi bawah. Nah, ini teman-teman kalau tidak ada, ini ada pilihan defaultnya ya, ada 5 ya, ada normal, row, moderate, width, mirror. Nah, kalau teman-teman tidak ada sesuai pilihan teman-teman, teman-teman bisa buat. Jadi teman-teman pilih custom. Yang ada, kalau ada kalimat yang mengatakan custom, berarti teman-teman itu memiliki akses atau memiliki aktivitas bisa membuat sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kita buat sesuai keinginan kita, yaitu ya seperti ini. Biasanya kalau skripsi itu atau makalah ya, kalau skripsi itu biasa 4 4 3 3. 4 4 3 3 seperti itu. Jadi atasnya 4, bawahnya 4, left-nya itu 3, kanannya 3 ya. Berarti 4 4 3 3. Nah, setelah itu klik OK, maka teman-teman pada saat menulis seperti ini. Nah, teman-teman akannya seperti ini marginnya ya. Ini kita belum setting, jadi settingnya nanti itu sentimeter ya teman-teman ya, atau milimeter, bukan inch. Kalau ini inch, jadi kecil, kelihatannya kecil. Nah, setelah itu masuk. Nah, ini inch. Jadi ya teman-teman, ini nunya. Itu gunanya margin. Nah, terus yang kedua adalah orientation. Jadi orientation ini ada dua. Di tools ini ada dua. Jadi orientation ini bagaimana bentuk kertasnya teman-teman. Jadi ada namanya portrait. Kalau dia bentuknya portrait, berarti dia memanjang ke atas. Ya, namanya portrait. Contoh seperti ini. Ini fungsinya portrait. Nah, ketika dia fungsinya orientation, orientasinya landscape, dia posisinya memanjang ke samping seperti ini. Jadi ini namanya landscape. Nah, terus tools yang ketiga namanya size. Nah, jadi size ini yang mengatur ukuran atau halaman kerja teman-teman. Jadi ini biasa membentuk ukurannya sesuai dengan ukuran kertas. Jadi umum yang paling kita gunakan dalam ukuran kertas dalam mengajar ataupun dunia pendidikan atau perkantoran itu lebih banyak menggunakan A4 ya, dan letter ya, A4 sama F4. Nah, ini ada pilihannya. Teman-teman bisa menggunakan A4, bisa menggunakan letter ya, legal, nah sesuai A3 ya kalau printernya besar. Kalau misalnya tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, teman-teman bisa pilih lagi di more, teman-teman pilih di more paper size. Jadi teman-teman bisa membuat ukurannya tersendiri seperti itu. Terus di sini ada kolom ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin membuat tulisannya itu terdiri dari tidak satu single paragraf, teman-teman ingin membuat dalam satu lembar itu ada bisa dua berdampingan. Ini biasanya digunakan oleh jurnal ini. Ini bisa dua. Jadi dalam satu halaman ini saya coba contohkan ya. Di dalam satu halaman ini teman-teman bisa membuat dua. Nah, membuat dua. Nah, jadi teman-teman bisa membuat dua kolom.
Nah, seperti ini. Jadi dia tidak ke bawah, tapi dia ke samping sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jarang menggunakan apa yang 3, tapi yang paling umum digunakan itu 2 kolom untuk membuat jurnal. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada namanya break. Jadi break ini gunanya adalah kita bisa membuat break misalnya di dalam satu file mungkin saja ya. Ada yang kontennya atau ada yang isinya adalah menggunakan apa namanya portrait, ada yang menggunakan landscape. Jadi di break ini membantu teman-teman ketika tidak break, teman-teman maka tidak menggunakan break, teman-teman menggunakan orientation maka semua halamannya akan berubah menjadi apa namanya portrait atau berubah menjadi landscape. Jadi gunanya break ini untuk apa namanya tidak mengubah yang di atasnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh misalnya halaman selanjutnya saya ingin dia apa namanya? Saya ingin ubah ini kalau ingin menambah, break ini langsung menambah halaman jadi tanpa menggunakan enter. Terus ini adalah next page. Jadi next page ini teman-teman bisa ubah landscape. Nah, di landscape atas tidak berubah juga landscape-nya. Di bawah tetap portrait, di bawah landscape seperti ini. Itu gunanya break. Di line number ini jarang juga digunakan ya. Ini juga jarang digunakan ya, teman-teman. Yang perlu teman-teman gunakan adalah ini. Itu aja. Selebihnya di referensi ini juga jarang juga digunakan. Mail list juga ini jarang digunakan menunya, review juga jarang digunakan menunya ya. Ini view, ini kalau view ini kalau ingin mengatur tampilannya kayak misalnya teman-teman mau buat menampilkan rulernya. Ruler itu yang ini di samping kanan yang muncul ini namanya ruler. Terus gradients ini kalau kita cetak di printer ini tidak muncul. Ini hanya membantu kita merapikan kerjaan kita. Seperti itu. Nah, navigation pen-nya ini kalau ingin kita melihat. Nah, ini ada pack-nya kalau ingin kita melihat halamannya per pack ya. Nah, ini juga ada tambahannya. Kalau mau teman-teman mencari kata misalnya di antara kalimat itu cari nama firman, di dalam kalimat setengah mati, tinggal cari ini maka skill search maka tercari. Itu gunanya. Oke teman-teman, itu pembahasan kita secara tuntas ya menggunakan Microsoft Word ya. Jadi pekan ini saya akan mengirim lagi cara membuat Excel ya. Jadi saya harap teman-teman jadi untuk materi Word-nya Microsoft Word itu sudah selesai hari ini. Saya harap teman-teman bisa mempelajarinya. Nanti minggu depan saya akan melakukan ujian secara online ya. On the spot saya langsung tanya-tanya ke teman-teman apa yang teman-teman ini yang sudah ketahui tentang materi-materi yang saya kirim. Itu mungkin terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.